Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada mata kuliah pilihan pangan. Produk yang kami bikin yaitu muffin dengan merek Muffinity. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Sini Purwito, bertugas untuk menjelaskan tentang produk desain spesifikasi. Saya Ramadi Kalza, bertugas sebagai pengembangan konsep produk. Saya Ferdinand Dwi Ardiansa Sagalas yang bertugas sebagai memasarkan produk. Dan saya Ahmad Farizi sebagai pembentukan dan penyaringan ide. Saya Lisa Putri yang bertugas untuk mengembangkan tools penelitian. Saya Diva Putri bertugas untuk formulasi dan prototipe produk. Baik, masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu perencanaan proyek dan pengumpulan ide. Nah, di sini kami dari kelompok 2 mengumpulkan atau memilih 4 produk yang akan kami produksi nantinya, yaitu muffin, steam bun atau bakpao, cookies, dan sourdough. Nah, jadi dari keempat produk ini, langkah yang pertama kami lakukan yaitu pengumpulan ide dan brainstorming. Nah, di sini jadi di keempat produk ini kami melakukan analisis campernya terlebih dahulu. Nah, analisis camper ini yaitu merupakan teknik pemecahan masalah dan pembangkitan ide yang kreatif yang membantu tim untuk menghasilkan solusi inovatif dengan mengeksplorasi berbagai sudut pandang pada produk-produk yang akan kami produksi. Scamper ini juga merupakan analisis yang diperlukan untuk memilih sebuah produk yang akan diproduksi nantinya karena sangat berpengaruh terhadap kualitas produk nantinya. Nah, scamper ini yaitu merupakan singkatan dari S yaitu substitution yaitu mengganti, C-nya itu combine atau menggabungkan, A-nya itu adaptasi, M-nya modify atau mengubah, P-nya to another use atau gunakan untuk hal lainnya, dan yang terakhir selanjutnya eliminate atau menghilangkan, dan yang terakhir yaitu reverse. Dari keempat produk yang telah dijelaskan sebelumnya pada muffin, steam bun, cookies, dan sourdough, didapatkanlah 2 nilai tertinggi dari penilaian ide terhadap produk yang akan diproduksi yaitu muffin dan steam bun. Nah, di sini dari keempat produk yang telah dijelaskan sebelumnya pada muffin, steam bun, cookies, dan sourdough, didapatkanlah 2 nilai tertinggi dari penilaian ide terhadap produk yang akan diproduksi yaitu muffin dan steam bun. Nah, di sini nilai muffin ini didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang dikhususkan untuk penilaian ide ini. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah peralatan dan teknologi produksi tersedia di laboratorium. Yang kedua, apakah bahan baku, produk, dan akses terhadap supplier tersedia. Yang ketiga, apakah SDM perusahaan paham dan mampu melaksanakan proses. Dan yang keempat, apakah ide ini memiliki potensi untuk disukai target konsumen. Nah, jadi dari keempat pertanyaan itu dapatkanlah 2 hasil nilai tertinggi dengan nilai muffin yaitu 14 dan nilai steam bun 13. Untuk memilih produk pasti di antara 2 ini, maka lakukanlah analisis SWOT, yaitu analisis yang menyatakan untuk penilaian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan terjadi pada produk yang akan diproduksi nantinya. Dimulai dari kekuatan, yaitu di sini muffin lebih memiliki banyak kekuatan daripada steam bun, dimana dengan nilai 6 atau memiliki 6 kekuatan dibandingkan dengan steam bun atau bakpao hanya memiliki 5. Pada weakness atau kelemahan sama-sama memiliki 4 kelemahan, dan pada opportunities atau peluang sama memiliki peluang muffin pisang lebih banyak daripada steam bun, yaitu peluang muffin pisang ada 3 dan peluang steam bun ada 2. Sedangkan pada ancaman sama-sama memiliki 2 ancaman. Nah, jadi dari itu kami simpulkan atau kami dapatkan hasil ide yang akan kami lanjutkan nantinya untuk diproduksi, yaitu produksi dari muffin dengan produk muffin pisang. Lanjut pada pengembangan konsep produk, di mana yang pertama itu ringkasan produknya. Muffin pisang ini dibuat dari bahan-bahan sederhana dan alami seperti pisang, tepung terigu, tepung oat, susu, gula aren sebagai isian, serta topping yang terdiri dari choco chips atau keju. Teksturnya lembut dengan rasa manis yang pas dan aroma pisang yang harum. Bagian tengahnya berisi gula aren yang meleleh saat digigit, menambah keunikan rasa tanpa perlu tambahan gula buatan. Yang kedua itu dari pasarnya. Yang pertama itu usianya pada rentang 15 sampai 30 tahun. Yang
mahasiswa, jenis kelaminnya yaitu pertama laki-laki dan perempuan. Dan untuk statusnya seperti masalahnya itu pada pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan ibu rumah tangga dengan harga kisaran yaitu 6.000 sampai 8.000 atau di bawah 10.000. Dan strategi pemasarannya itu penjualan langsung, promosi di media sosial, dan dititipkan ke warung, dan menyediakan paket bundle misalkan 3 atau 5 pieces. Lanjut pada pengembangan konsep produk, ini mana yang pertama itu ringkasan produknya. Muffin pisang ini dibuat dari bahan-bahan sederhana dan alami seperti pisang, tepung terigu, tepung oat, susu, gula aren sebagai isian, serta topping yang terdiri dari chocolate chip atau keju. Teksturnya lembut dengan rasa manis yang pas dan aroma pisang yang harum. Bagian tengahnya berisi gula aren yang meleleh saat gigit, menambah keunikan rasa tanpa perlu tambahan gula buatan. Yang kedua itu target pasarnya. Pertama itu usianya pada rentang 15 sampai 30 tahun. Yang kedua jenis kelaminnya yaitu pertama laki-laki dan perempuan. Dan untuk statusnya seperti masalahnya itu pada pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan ibu rumah tangga dengan harga kisaran yaitu 6.000 sampai 8.000 atau di bawah 10.000. Dan strategi pemasarannya itu penjualan langsung, promosi di media sosial, dan dititipkan ke warung, dan menyediakan paket bundle misalkan 3 atau 5 pieces. Pada produk desain spesifikasi, alat yang digunakan yaitu yang pertama pisau, yang kedua spatula, yang ketiga mangkok stainless, yang keempat loyang, yang kelima talenan, yang keenam sendok dan garpu, yang ketujuh pemarut keju, yang ke-8 oven, yang ke-9 timbangan, dan yang terakhir yaitu gelas ukur. Bahan yang digunakan untuk membuat muffin pisang ini yaitu yang pertama pisang, yang kedua tepung terigu, yang ketiga tepung oat, yang keempat gula aren sebagai isian, yang kelima telur, yang keenam susu, yang ketujuh soda kue, yang ke-8 vanili bubuk, yang ke-9 butter, yang ke-10 bread improver, yang ke-11 keju, yang ke-12 choco chips. Berikut diagram alir proses pembuatan dari muffin pisang isi gula aren. Yang pertama, dilakukan penimbangan bahan. Kemudian dilakukan pencampuran adonan. Di sini terdiri dari 2 adonan, yaitu adonan basah dan adonan kering. Pencampuran adonan basah dilakukan selama 5 menit dan pencampuran adonan kering dilakukan juga selama 5 menit. Kemudian dilakukan pencampuran adonan basah dan adonan kering dengan waktu 10 menit. Yang selanjutnya dilakukan pencetakan dengan massa masing-masingnya yaitu 60 gram. Kemudian dilakukan pemanggangan dengan suhu 180 derajat dengan waktu 20 menit. Dan kemudian dilakukan pendinginan dengan waktu 10 menit. Dan yang terakhir dilakukan pengemasan produk. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang jenis kemasan pada produk muffin ini. Di mana kemasan utama dari muffin ini menggunakan cup kertas berwarna coklat dengan ukuran yang telah ditetapkan. Berat bersihnya yaitu seberat 60 gram. Tapi ini tidak hanya berfungsi sebagai cetakan, tapi juga sebagai penopang struktur muffin agar tetap tegak dan rapi setelah matang. Warnanya yang coklat dengan desain motif memberikan kesan elegan dan klasik, sekaligus menarik perhatian konsumen secara visual. Ya, masih pada jenis kemasan, yaitu pada bagian luar cup juga terdapat label produk yang menampilkan informasi penting produk. Label ini menjadi bagian penting dari strategi pemasaran karena memperkuat identitas merek dan memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen. Produk dibungkus menggunakan kemasan plastik transparan. Plastik ini berfungsi sebagai pelindung tambahan dan plastik juga transparan memungkinkan konsumen melihat isi produk dengan jelas tanpa perlu membuka kemasan yang menambah daya tarik visual. Selanjutnya masuk ke materi formulasi dan prototipe produk atau uji sensoring. Pada formulasi pertama ada deskripsi formulasi, resep dan proses. Hasil pengujian sensori, jumlah total panelis 10, jumlah panelis yang menyukai 10. Tekstur lembut tetapi terlalu padat dan kurang kembang. Selanjutnya lumeran gula masih kurang. Itu merupakan hasil review internal. Selanjutnya untuk rencana perbaikan, untuk bagian resep menggunakan terigu 250 gram, tepung oat 50 gram, pisang 100 gram. Untuk bagian proses, waktu oven dengan suhu 180 derajat Celcius dengan waktu 30 menit dengan menggunakan teknik pengadukan tanpa mixer. Selanjutnya untuk formulasi kedua, resep dan proses, jumlah total panelis 10, jumlah panelis yang menyukai 10. Dengan tekstur sudah lembut dan produk cukup kembang, tidak bantet, manis, pas, aroma pisang kurang. Rencana perbaikan di bagian resep memakan baking powder 7 gram, memakai bread improver dan menambah esen pisang. Untuk formulasi ketiga,
Jumlah total panelis 10, jumlah panelis yang menyukai 10. Untuk tekstur, aroma, rasa, dan warna sudah sesuai dengan mutu yang ditetapkan dan dapat diterima oleh konsumen. Ini merupakan final dari formulasi. Selanjutnya untuk proses komersialisasi. Di sini sistem penjualan kami adalah open order dan penjualan langsung. Promosi dilakukan melalui akun Instagram kami yaitu mafinity.co dan melalui WA masing-masing anggota. Di situ kami memposting poster kami dan imbauan kepada calon konsumen untuk membeli produk kami atau melakukan pre-order. Selanjutnya untuk formulasi kedua. Selanjutnya untuk proses komersialisasi. Di sini sistem penjualan kami adalah open order dan penjualan langsung. Promosi dilakukan melalui akun Instagram kami yaitu mafinity.co dan melalui WA masing-masing anggota. Di situ kami memposting poster kami dan imbauan kepada calon konsumen untuk membeli produk kami atau melakukan pre-order. Selanjutnya untuk uang masuk dan uang keluar, yang pertama itu pengeluaran. Di komersialisasi pertama, uang keluarnya adalah 199.500, komersialisasi 2 adalah 125.500, dengan total 295.000. Untuk harga, model per pieces itu kurang lebih 4.000 atau 3.977, dan harga jual per pieces adalah Rp6.000. Untuk penjualan, komersialisasi pertama terjual 44 buah, komersialisasi 2 terjual 33 buah, dan totalnya adalah 77 pieces. Untuk pendapatan, komersialisasi pertama adalah 264.000 dan komersialisasi 2 adalah 198.000, sehingga total pendapatan adalah 462.000. Untuk keuntungan, uang keluar adalah 295.000, uang masuk 562.000, modal dari dosen adalah 100.000, sehingga laba akhir kami adalah 150.000. Berikut ini adalah dokumentasi selama proses formulasi dan proses penjualan. Sekian presentasi kami tentang perencanaan produk hingga komersialisasi muffin pisang isi gula aren. Saya selaku perwakilan kelompok, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.